Kalau kita tahu apa saja sesuatu yang benar-benar kita inginkan di dalam kehidupan ini, sebetulnya direspon oleh alam semesta, dan alam semesta akan bahu-membahu untuk mewujudkan apa yang kita ingin. Syaratnya cuma satu, asal keinginan itu benar-benar kita inginkan. Hasrat hati dan ego itu memang sangat tipis. Barangkali sampai hari ini kita tidak pernah bisa membedakan yang mana hasrat hati, yang mana ego. Belajar dari orang-orang bijak, ternyata hasrat hati dan ego itu tidak bisa diuji secara langsung kecuali diuji oleh waktu. Waktu jualah nanti yang akan membedakan yang mana hasrat hati dan yang mana adalah ego. Biasanya ego itu umurnya tidak panjang. Sama seperti kita memiliki keinginan, misalnya keinginan untuk memutuskan sesuatu tapi landasannya hawa nafsu. Biasanya pada titik tertentu ketika kemarahan sudah reda, biasanya berubah pikiran. Banyak yang memutuskan sesuatu kemudian berubah karena kesadarannya keburu muncul. Dan ego itu biasanya tidak bisa bertahan lama. Hasrat hati biasanya cenderung abadi sehingga bertahan lama. Jadi kalau itu datang dari hasrat hati biasanya umurnya panjang. Lalu kapan hasrat hati itu muncul? Kapan suara hati itu muncul? Syaratnya cuma satu, saat ketika pikiran kita sudah berhenti dari mencemaskan masa depan, dan yang kedua saat dimana pikiran kita sudah tidak lagi berpikir tentang untung rugi. Biasanya jebakan itu di situ. Selama kita mengizinkan pikiran kita untuk mencemaskan masa depan, selama itu pula pikiran kita tidak akan pernah mengizinkan suara hati kita berbicara. Sama seperti saat pikiran kita sedang ewuh pakeuh, berhitung untung rugi, maka pada saat itu suara hati juga pasti akan terhenti. Sehingga hasrat hati juga tidak pernah bisa muncul ke permukaan. Yang muncul biasanya ego. Hari ini saya akan memberikan kajian yang mendalam, ya, berkenaan dengan surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu adalah gua yang bisa memberikan keselamatan. Lalu pemuda yang masuk ke dalam gua juga sudah tahu. Bahkan kita sudah sebagian bisa menjadi pemuda-pemuda yang masuk ke dalam gua itu. Matahari yang di dalam gua juga sebagian sudah tahu. Dan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang harus kita buka ya di kesempatan yang penuh berkah ini, dan semoga Allah mengizinkannya dan kita bisa betul-betul memahami seutuhnya sebagai suatu bekal kita untuk meniti ke dalam diri. Pada akhirnya kita akan bisa melihat dunia di dalam diri kita. Ada orang bijak yang mengatakan sebetulnya manusia itu makhluk yang dipilih Tuhan agar dalam tanda kutip untuk menjadi Tuhan. Jadi manusia itu makhluk yang dipilih Tuhan dalam tanda kutip untuk menjadi Tuhan. Awas ya, dalam tanda kutip. Artinya manusia ini ya memiliki potensi untuk merefleksikan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Barangkali contoh yang sederhana, Nabi Muhammad telah berhasil menjadikan dirinya memiliki akhlak Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu kan kalamullah. Berarti akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah akhlaknya Allah. Sehingga Nabi Muhammad telah berhasil membuat ya miniatur dari kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga siapa saja yang memandang seorang Muhammad melihat kemuliaan Tuhan di dalam dirinya.
Dan banyak lagi orang-orang suci yang telah berhasil yang melewati dan merefleksikan yang seperti itu. Semoga kita juga pada saatnya bisa menjadi seperti itu. Toh pada akhirnya kita harus sadar bahwa sebetulnya kita semua itu berasal dari satu tempat yang penuh kasih. Kita berasal dari satu tempat yang luas, berasal dari suatu tempat yang penuh dengan kedamaian, berasal dari satu tempat yang di tempat sana tidak ada kata-kata yang sia-sia. Semua kita berasal dari tempat yang indah, tempat yang agung dan mulia. Lalu kenapa kita sekarang berada di tempat yang berbeda dengan asal tempat kita? Barangkali karena ada yang salah di dalam proses manajemen kehidupan kita, terutama kesadaran kita yang telah turun. Oleh karena itu, yang bisa menselaraskan antara tubuh, pikiran dan jiwa sebetulnya adalah kesadaran. Makanya orang yang sudah sampai di kesadaran yang puncak, maka dia akan memperoleh kelimpahan yang luar biasa dari keselarasan antara tubuh, pikiran dan jiwanya. Saya ingin membimbing sahabat-sahabat sekalian untuk melihat beberapa slide berikut ini. Saya sudah menuliskan beberapa statement penting. Statement yang pertama, tolong diperhatikan. Saat kita bisa melihat dunia di dalam diri kita, tak ada lagi hambatan eksternal untuk menuju kebahagiaan. Kapan itu terjadi? Saat kita sudah bisa melihat dunia di dalam diri kita. Jadi sebetulnya dunia itu ada di dalam diri kita. Orang yang sudah sampai di titik kesadaran puncaknya akan tahu kalau ternyata pusat semesta itu ada di dalam diri setiap manusia. Kalau begitu pusat kekuatan ada di mana? Dalam diri setiap manusia. Pusat kebaikan ada di mana? Pada diri setiap manusia. Ya, sumber welas asih di mana? Pada diri setiap manusia. Jadi kalau kita hari ini belum bisa memancarkan ya sifat-sifat yang seperti itu tandanya sebetulnya hari ini mungkin kita belum termasuk orang yang bahagia. Statement yang kedua, dunia lahir dan batin itu merupakan cerminan satu sama lain. Kalau cermin itu kan seperti kita saat bercermin di depan cermin, apa yang nyata sebagai wujud kita pasti nyata di dalam cermin. Satu titik kecil saja ada kotoran di wajah kita, di cermin pasti kelihatan. Semua yang berwujud ini terefleksikan di dalam cermin. Jadi kalau antara dunia lahir dengan dunia batin itu merupakan suatu cerminan satu sama lain, kita bisa paham bahwa semua yang nampak di dunia lahir itu cerminan yang ada di dunia batin kita. Setuju? Nah, cuman banyak yang tidak sadar. Karena sebagian orang yang tidak sadar memandang bahwa antara dunia batin dengan dunia lahir itu seakan-akan dunia yang terpisah. Nah, jadi sebetulnya antara dunia lahir dan dunia batin itu cerminan satu sama yang lain. Keduanya berubah sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Ketika tingkat kesadaran di dalam berubah, maka yang di luar pasti ikut berubah. Jadi kualitas lahir kita yang di luar ditentukan oleh perubahan yang terjadi di kualitas batin kita. Nah, oleh karena itu kita sekarang tahu bahwa untuk merubah yang di luar agar lebih berkualitas, sebetulnya kita bisa mengubah yang di dalam. Ketika yang di dalam sudah naik kesadarannya, kualitas yang di dalam akan terefleksikan keluar. Nah, kebanyakan di antara manusia sibuk menata yang di luar, tetapi tidak menata yang di dalam. Itu sebabnya yang di luar dengan yang di dalam tetap saja terpisah, tidak terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi dunia lahir dan dunia batin itu akan meningkat kualitasnya sesuai dengan tingkat kesadaran yang sudah kita capai. Jika kita bergetar di tingkat rasa takut, dunia pemikiran dan emosi dalam diri kita serta dunia luar yang terbentuk ya, yang berupa peristiwa dan hubungan juga akan mencerminkan rasa takut. Jika kita bergetar di tingkat kasih sayang,
maka kasih sayang juga akan hadir baik di dalam maupun di luar. Jadi sebetulnya tidak bisa ya kita pura-pura kasih sayang di luar kalau bukan cerminan kasih sayang yang asli yang berasal dari dalam. Kepura-puraan itu akan membuat kita menjadi lelah. Jadi sebetulnya yang paling enak itu yang asli. Kalau orang yang berpura-pura, suatu saat pasti kepura-puraannya akan kita tahu. Karena orang yang berpura-pura pasti suatu saat akan keseleo kan. Artinya antara yang di dalam dengan yang di luar itu sebetulnya bukan cerminan. Nah, kita ingin agar yang di luar itu adalah cerminan yang di dalam. Sederhana saja, ketika rumah seseorang berantakan dan dia senang di kondisi berantakan, itu cerminan sebetulnya yang di dalamnya pasti berantakan. Yang di dalamnya teratur dan tidak berantakan, pasti ketika melihat yang berantakan di luar, dalam waktu yang singkat akan segera dibereskan. Karena yang berantakan di luar ternyata mengirim sinyal yang kurang bagus ke dalam. Ternyata yang di dalam pun merasa tidak nyaman. Pernah nggak mendapatkan pengalaman seperti itu? Pernah ya? Oke. Aliran kebahagiaan dan kelimpahan akan terwujud ketika kita mencapai tingkatan jati diri yang terdalam. Jadi setiap kita ini barangkali sudah memasuki tingkatan jati diri, cuman levelnya barangkali yang berbeda. Ketika level kita masih di level jati diri tapi masih di luar, ya tentu saja aliran kebahagiaan yang kelimpahan yang akan kita terima juga terbatas. Jadi sangat masuk akal ketika seseorang sudah sampai di tingkat jati diri yang terdalam, pasti akan mengatakan satu kata saja, hasbiyallah, cukuplah Allah. Dan menurut saya, hasbiyallah tidak bisa dikarang, tidak bisa diwiridkan. Misalkan, saya setiap hari mau mewiridkan hasbiyallah 1 hari 1000 kali. Hasbiyallah, hasbiyallah, nggak bisa. Hasbiyallah yang asli itu keluarnya itu 1 kali saja, tapi luar biasa dan menggetarkan. Yang tidak asli diucapkan berkali-kali, tetapi tidak mengubah keadaan. Hasbiyallah yang asli adalah hasbiyallah yang datang dari kesadaran yang terdalam, yaitu kesadaran ketika seseorang mencapai tingkat jati diri yang terdalam. Makanya upaya kita untuk menuju ke sana ya harus sungguh-sungguh, tetapi tidak usah mengejar. Ya, saya sudah memberikan cerita seseorang yang ingin mencapai pencerahan bertanya kepada guru spiritualnya, dan guru spiritualnya menjawab, kamu akan mencapai pencerahan setelah 5 tahun. Dia bilang 5 tahun kelamaan. Bagaimana kalau saya belajar 2 kali lebih keras? Gurunya bilang, kamu baru mencapai setelah 10 tahun. Bagaimana kalau siang malam saya belajar terus menerus? Nah, kalau itu kamu baru bisa mencapai pencerahan setelah 15 tahun. Tuh, karena apa? Karena di situ sudah ada ego. Ego sudah bermain, bukan hasrat hati yang bermain. Ketika ego bermain, ya ego akan mengundang ya keinginan. Keinginan pasti berburu kan? Kalau berburu kan pasti pakai binatang. Binatangnya adalah keinginan yang disebut dengan hawa nafsu. Semakin berburu, semakin sulit untuk mencapai pencerahan. Itu sebabnya tingkat kualitas hidup kita sangat bergantung kepada label apa yang kita berikan kepada setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi sebetulnya adalah makna apa, arti apa yang diberikan pada peristiwa, disitulah yang membuat hidup kita berkualitas. Di dalam diri seseorang kita dapat menemukan seluruh dunia. Dan jika kita tahu cara mencarinya setelah belajar, pintunya di sana dan kuncinya juga di sana. Bagi yang belajar, ini menurut Krishnamurti. Mohon maaf saya menyebut Krishnamurti dan barangkali kita tahu bajunya beda dengan kita. Makanya saya tidak mengkelaskan manusia berdasarkan baju keyakinannya. Manusia cuma 2 aja, yang tahu dengan yang tidak tahu. Saya mengambil Krishnamurti karena bagi saya beliau itu sangat tinggi ilmunya dan termasuk kelompok yang tahu. Barangkali kalau kita tidak tahu, tidak ada salahnya belajar pada yang sudah tahu. Kalau kita membaca statement-statement beliau, itu sangat luar biasa.
Karena seorang Krishnamurti tidak pernah menceritakan sesuatu tanpa didasari oleh pengalaman spiritualnya. Seorang bijak bernama Yoga Vasista, beliau mengatakan, aku adalah cahaya yang memungkinkan pengalaman. Aku adalah kenyataan yang tersembunyi dalam semua makhluk. Ini yang berbicara manusia. Tetapi sebetulnya yang dibicarakan adalah pengalaman penyatuan dengan Tuhan. Betul nggak? Dan aku di sana bukan aku kecil lagi. Aku yang dibicarakan menjadi aku yang besar. Aku adalah cahaya yang memungkinkan pengalaman. Ternyata semua pengalaman spiritual itu diawali dengan pengalaman tentang cahaya. Jadi sangat masuk akal ya kalau nanti kita baca Quran surat Al-Kahfi. Di situ kita akan melihat statement-statement ini lebih dalam. Kenapa saya baca lebih awal? Karena ini semua nanti akan kita bahas di semua surat yang akan kita kaji hari ini. Ketahuilah bahwa dunia luar merefleksikan realitas batin kita. Jadi sebetulnya realitas itu tidak pernah ada di luar. Semua realitas ada di dalam. Yang di luar itu adalah refleksi dari realitas yang ada di dalam. Jadi sangat bijak ya kalau kita terus-menerus meningkatkan kualitas diri kita yang di dalam. Karena yang di luar dengan sendirinya refleksinya pasti akan cerminan yang di dalam. Kalau kita bercermin dalam keadaan kusut ya, dalam keadaan kusut, kelihatan nggak kusut kita di cermin? Tapi begitu kita berdandan rapi, kemudian kita bercermin, kelihatan nggak rapihnya? Iya, itu saja. Kalau cerminan itu seperti itu. Kusutnya kita di dalam, kelihatan di luar. Rapihnya kita di dalam juga kelihatan di luar. Jadi nggak bisa dipungkiri, spiritual itu nggak bisa dipungkiri. Ya, kalau seseorang mengatakan tinggi spiritualnya, tapi yang di luarnya berantakan, nggak bisa begitu. Ya, itu sudah cerminan sebetulnya. Kalau luarnya berantakan, pasti dalamnya juga berantakan, seberantakan yang di dalamnya. Segala hal yang terjadi di tingkat terdalam dunia tak kasat mata pasti akan terwujud dalam peristiwa, situasi, tantangan, krisis, dan kesempatan di dunia luar. Ya, segala hal yang terjadi di tingkat terdalam dunia tak kasat mata. Jadi sebenarnya dunia kasat mata ini refleksi dari dunia tak kasat mata. Tetapi kan semua manusia pasti kalau berbicara perbaikan melihat yang kasat mata. Betul nggak? Makanya tidak salah kalau manusia berfokus pada harta, berfokus pada tubuh. Karena pikiran dan jiwa kan nggak kelihatan. Tapi ketika seseorang berfokus pada pikiran dan jiwa, ternyata harta dan tubuhnya juga akan semakin berkualitas. Nah, ini yang paling penting. Dunia tak berwujud, dunia tak kasat mata adalah tempat di mana naskah kehidupan kita tertulis. Oke, sekali lagi, dunia tak berwujud adalah tempat di mana naskah kehidupan kita ditulis. Ini yang disebut dengan Lauh Mahfuz. Masih ingat gak dulu kita belajar agama kan, segala sesuatu tentang kamu sudah ditulis katanya di Lauh Mahfuz. Kan begitu? Nah sekarang kalau kita mau tanya, siapa yang menulis tulisan kita di Lauh Mahfuz? Ya, kita sendiri. Selama ini kan kita salah sangka, kata yang menulis Allah. Sungguh sangat tidak adil pemahaman itu. Bayangkan saja, Allah sudah memvonis kita seakan-akan kita ini pijahatun di sana. Ini divonis pibaiken. Nabi Muhammad mah katanya sudah divonis di sana jadi orang baik. Anda mulai menyalahkan Allah. Saya ingin kasih tahu, sebetulnya sadar atau tidak sadar, kita pernah membuat suatu naskah kehidupan di alam tidak kasat mata. Semua yang kelihatan dan yang terasa sekarang di alam yang kasat mata, sebetulnya itulah yang pernah kita tulis. Jadi kesimpulannya sebelum saya lanjutkan, semua ya hal yang kita rasakan dalam kehidupan yang kasat mata, sebetulnya kita telah membuat tulisannya, naskahnya di mana? Di dunia yang tak kasat mata. Suka atau tidak suka, konsepsi ini suatu saat akan terbentuk dengan sendirinya. Suatu saat akan mewujud dan kita pasti akan meyakininya. Dengan demikian, pasti setiap orang
ingin menulis naskah kehidupan yang bahagia, bergembira dan penuh kasih. Setuju? Lalu mengapa kehidupan jarang sekali menghadirkan hal-hal seperti itu? Betul nggak? Kenapa? Karena tingkat kesadaran yang masih rendah. Sampai situ aja dulu. Jadi kenapa saya rasanya sudah menulis naskah kehidupan yang baik-baik saja? Betul nggak? Naskah kehidupan saya tentang kebahagiaan, tentang kegembiraan, tentang kasih, tetapi kok yang saya dapatkan bukan yang itu. Nah ternyata penghubungnya cuma satu, kesadaran. Ketika kesadaran kita masih rendah, sebaik apapun yang ditulis di naskah sana tidak akan berwujud. Sama seperti kita membuat rencana tentang kehidupan, sebaik apapun rencana kehidupan, kalau kesadaran kita rendah, rencana tinggal rencana, kehidupan tetap saja tidak sesuai dengan rencana. Pas? Membuat rencana yang baik ternyata tidak mudah. Betul? Ya. Membuat rencana yang sederhana supaya terlaksana dengan baik itu juga tidak mudah. Ngerti? Membuat rencana yang baik ternyata tidak mudah. Membuat rencana yang mudah tetapi melakukannya dengan cara yang terbaik ternyata itu juga tidak mudah. Jadi kalau begitu bagaimana caranya? Ya, tentu saja kita harus bisa melawan sifat inersia yang ada pada diri kita, supaya apa yang kita rencanakan itu yang terlaksana. Apa yang menghubungkannya? Kesadaran.